يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج أدفت ديرة العالم يا أهيل الجود والكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Sahabat aksi, para dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak pernah lepas dari awasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya lah kita untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Karena kalau bukan karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manalah mungkin kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan seperti yang kita alami pada saat ini. Itu semuanya hendaklah kita mensyukuri atas nikmat yang diberikannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, jikalau kita sebagai hambanya mensyukuri atas nikmat yang diberikannya, maka nikmat tersebut akan ditambah. Dan ingat, jikalau kita kufur atas nikmat yang telah diberikannya, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Sesuai dengan di dalam Al-Quran dijelaskan, surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan bahwasanya siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat tersebut akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Lantas bagaimana cara kita untuk menyikapi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Sudahkah kita pergunakan nikmat yang diberikannya untuk beribadah kepadanya? Atau sebaliknya, kita menggunakan nikmat yang diberikannya untuk bermaksiat kepadanya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita semua tidak lain dan tidak bukan, tujuannya hanyalah untuk kita beribadah kepadanya. Jika kita sudah memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu apa yang kita inginkan di dunia maupun di akhirat nantinya akan mudah kita capai. Sahabat aksi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan apa yang diinginkannya, sudah barang tentu dalam kehidupan kita sehari-hari akan selalu dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita sudah melakukan apa yang diinginkannya, jika kita sudah melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi semua yang dilarangnya, maka kita semua nantinya akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepadanya. Dan jika kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna akramakum
indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang bertakwa kepadaku. Mudah-mudahan kita semuanya akan termasuk kepada hamba-Nya yang selalu mensyukuri nikmat-Nya dan yang selalu meningkatkan ibadah kita kepadanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah mari kita bersama-sama memohon ampunan-Nya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.